Halo brother, kali ini aku bawa informasi terbaru mengenai perkembangan dari iOS 16.1. Dan di update kali ini adalah versi dari beta 4, iOS 16.1 beta 4. Ada beberapa fitur-fitur yang dibuat lebih baik lagi sama Apple, namun begitu ada performa juga yang sedikit melambat. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, kita langsung aja mulai ngecek untuk size update dan build numbernya. Di iPhone XR yang aku pakai ini, size update-nya nggak begitu gede, 395,6 MB, relatif aman kalaupun diupdate pakai seluler. Tapi ya sekali lagi, sebaiknya kalian update iOS itu menggunakan jaringan WiFi yang kenceng dan stabil. Lanjut kita ngecek build number-nya. Di iOS 16.1 beta 4 ini punya build number 20B5064C. Kode alfabet di build numbernya ini udah C, jadi kurang lebih akan semakin dekat waktu peluncuran resminya di iOS 16.1 ini. Mungkin kurang lebih akan ada 1-2 lagi versi betanya sebelum nanti versi rilis kandidatnya akan segera diumumkan oleh Apple. Dengan asumsi demikian, kemungkinan besarnya iOS 16.1 ini bisa dirilis akhir Oktober. Ini baru prediksi ya, kurang lebihnya kayak gitu. Yang tahu pastinya tentu cuma Apple doang. Kita tunggu aja. Makanya nyalain loncengnya dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai update iOS-nya. Lanjut kita akan lihat di storage dan sistem datanya. Untuk iPhone XR ini loading untuk iPhone storage-nya juga relatif cepat kayak di iOS versi beta sebelumnya. Untuk size iOS dan sistem datanya sendiri relatif aman. Di sini terpantau sekitar 8 GB-an, jadi nggak ada pembengkakan iPhone storage atau sistem data ataupun iOS-nya. Semuanya terlihat normal dan aman. Lalu berikutnya kita akan lihat hal-hal baru apa aja yang disematkan si Apple di iOS 16.1 beta 4 ini. Oke, yang pertama ini khusus untuk iPhone 14 series, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Ada pembaruan di tampilan Dynamic Island-nya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kayak wallpaper yang background-nya gelap atau lock screen yang background-nya gelap, di bagian Dynamic Island-nya itu bakal ada outline atau border buat mempermudah user menandakan area dari Dynamic Island-nya. Begitu juga waktu ada background activities yang lagi berjalan, misalkan kita lagi dengerin musik, dengan mudah user bisa membedakan atau bisa tahu area Dynamic Island-nya untuk mempermudah ngoperate dari background activities-nya. Jadi intinya fungsi dari outline si Dynamic Island-nya ini untuk mempermudah mata kita membedakan mana background dan mana area Dynamic Island. Berikutnya adalah fitur Adaptive Transparency. Kalau sebelumnya di iOS 16.1 beta 3 itu fitur ini ada di semua AirPods Pro ataupun AirPods yang lama atau jadul, tapi untuk kesempatan kali ini di iOS 16.1 beta 4 hanya AirPods Pro generasi kedua lah yang support menggunakan fitur Adaptive Transparency ini. Ya, bisa jadi hal ini adalah sebuah indikator, sebuah strategi yang coba dijalankan Apple biar mereka yang menggunakan AirPods yang lama bisa beralih ke AirPods Pro yang baru. Kalau menurut kamu gimana? Apakah punya angle opini yang lain? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Hal baru lainnya ada di Assistive Touch. Jadi ada icon baru untuk app switcher-nya nih. Ya ini hanya improvisasi kecil yang membuat kita semakin menarik aja ngelihat iOS 16.1. Kayaknya banyak orang yang kurang peduli juga atau kurang care juga dengan adanya perubahan icon di Assistive Touch kali ini. Karena bisa jadi sekarang tuh udah sedikit banget atau mungkin jarang banget orang yang masih pakai Assistive Touch. Lanjut, penambahan baru lainnya ada di aplikasi Shortcut. Di aplikasi Shortcut ini ada penambahan Get Current Focus. Jadi buat kamu yang seneng-seneng pakai Shortcut atau utak-atik Shortcut, ini ada fitur baru lagi yang bisa kamu maksimalin. Selain beberapa fitur yang ditambahkan atau yang dikurangi tadi sama Apple, ada juga fitur-fitur yang dilakukan perbaikan. Yang pertama adalah haptic keyboard. Di iOS versi sebelumnya itu banyak banget keluhan mengenai haptic keyboard ini. Banyak yang mengeluh waktu haptic keyboardnya ini diaktifin katanya bikin baterai lebih boros. Dan di iOS 16.1 beta 4 ini Apple udah melakukan perbaikan sehingga daya yang dikonsumsi untuk fitur haptic keyboard ini lebih rendah. Tentu hal ini akan membuat baterai lebih irit daripada sebelumnya. Ini merupakan improve yang ditunggu-tunggu banyak orang sih sebenarnya. Karena fitur baru menarik tapi sayangnya malah bikin baterai boros. Dan akhirnya di iOS 16.1 ini Apple udah melakukan perbaikan yang cukup oke. Hal baru lainnya yang ada di iOS 16.1 adalah optimasi untuk foto share library-nya. Jadi sekarang untuk sharing foto itu berasa lebih seamless, lebih fluid, lebih enak, lebih lancar, dan minim hambatan. Ini merupakan penyempurnaan dari berbagai rangkaian proses yang terjadi di beta-beta sebelumnya. Berikutnya hal fundamental lagi yang dibenerin sama Apple adalah animasi waktu kita dengerin musik di tampilan lock screen-nya. Kalau sebelumnya waktu kita ngeklik art banner dari musiknya ini, muncul animasinya itu kayak agak kurang smooth. Ada efek kayak boncing gitu.
yang kelihatannya itu kurang dinamis aja pergerakan animasinya. Tapi untuk update 16.1 beta 4 ini, Apple udah merapihkan bugs-bugs yang terjadi di lock screen untuk urusan musik ini. Terakhir, optimasi yang dilakukan Apple juga ada di aspek AirDrop. Jadi untuk proses pengiriman file lewat AirDrop ini sekarang jauh lebih cepat lagi, jauh lebih lancar lagi. Terus bugs-bugs yang terjadi kayak scanning AirDrops yang nggak muncul-muncul dan lain sebagainya udah nggak kejadian lagi di iOS 16.1 beta 4 ini. Tentu hal ini bakal meningkatkan kenyamanan kita dalam proses transfer file khususnya di iOS 16.1 nanti. Nah, kalau urusan performance di iOS 16.1 beta 4 ini, hasil tes menggunakan aplikasi Geekbench, untuk single core-nya kita dapat skor 1113, sementara multicore-nya 2569. Kedua skor ini, baik single core maupun multicore-nya ini agak menurun dibanding dengan hasil tes sebelumnya, di mana pada iOS 16.1 beta 3, single core-nya dapat 1120 dan multicore-nya 2715. Begitu juga untuk urusan GPU-nya, ada penurunan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya di iOS 16.1 beta 3 itu dapat skor 5337, namun di iOS 16.1 beta 4 cuma dapat skor 5237 aja. Terjadi pengurangan performance sekitar 100 poin. Tapi dari kesemua itu hanyalah sebuah statistik, sebuah angka, sebuah data. Untuk penerapannya di iPhone XR aku sendiri ini masih ngerasa cukup smooth, cukup lancar, cukup oke, nggak ada bugs ataupun lag, ataupun hal-hal yang kurang enak lainnya, berasa aman-aman aja kelihatannya. Sementara buat daya tahan baterainya ini sedikit meningkat lebih irit daripada iOS 16.1 beta 3, di mana di 16.1 beta 3 itu berasa banget borosnya. Kalau sekarang berasa sedikit lebih irit dibanding dengan versi sebelumnya. Walaupun begitu, baterai health-nya juga nggak ada perubahan, masih di angka 79%, sama kayak halnya di iOS 16.1 beta 3. Dari banyak hal, mulai dari fitur-fitur baru yang ditambahkan atau ada fitur-fitur yang disunat, dan juga perbaikan beberapa bugs, tentu membuat kita semakin gak sabar aja nih menanti iOS 16.1. Apalagi buat kamu yang punya iPhone yang banyak banget bugsnya di iOS 16 ataupun iOS 16.0.2. Pasti udah gak sabar nunggu update terbaru lagi untuk 16.1 ini. Ya mudah-mudahan aja bener prediksi yang telah aku sampaikan di awal tadi. Di akhir Oktober ini kita udah bisa mencicipi secara resmi iOS 16.1. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena kadang kecil buat kita namun berarti besar buat yang lain. Thank you for watching, I'll see you, bye-bye.